Bidang pendidikan dan pembinaan umat. Setelah kembali ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan pendidikan dan pembinaan umat untuk membentuk masyarakat Islam yang kokoh secara spiritual, sosial, dan intelektual. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Masjid Nabawi sebagai pusat pendidikan. Masjid Nabawi tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan politik. Disinilah Nabi mengajarkan Islam kepada para sahabat dan masyarakat umum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran langsung, baik berupa tafsir Al-Quran, hukum syariat, maupun pembinaan akhlak. Para sahabat yang hadir kemudian menyebarkan ilmu yang mereka peroleh kepada orang-orang di wilayah mereka. Di Masjid Nabawi terdapat Ahlu Sufah, yaitu kelompok sahabat yang tinggal di masjid untuk belajar langsung dari Nabi. Mereka adalah cikal bakal generasi pendakwah yang menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabat untuk membaca Al-Quran dengan tartil, pelan-pelan dan benar, memahami maknanya, serta mengamalkan isinya. Nabi SAW mendorong para sahabat untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Banyak dari mereka yang menjadi hafiz, penghafal Al-Quran, pada masa itu. Nabi SAW menunjuk para sahabat yang pandai membaca dan memahami Al-Quran untuk mengajarkannya kepada masyarakat. Misalnya, Muadz bin Jabal dikenal sebagai salah satu sahabat yang ahli dalam tafsir Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Beliau sering mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan amanah. Nabi SAW juga memberikan contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menunjukkan bagaimana menjadi pemimpin yang adil, suami yang penyayang, dan sahabat yang setia. Nabi SAW mendorong umat untuk memperbanyak ibadah, seperti sholat sunnah, puasa, dan zikir, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki akhlak. Untuk memperluas dakwah, Nabi mengirim sahabat-sahabat yang berilmu sebagai dai ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Islam. Dai-dai ini tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga nilai-nilai sosial seperti keadilan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Pendidikan perempuan. Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian khusus kepada pendidikan perempuan. Beliau mengadakan sesi pengajaran khusus untuk para wanita agar mereka juga memahami ajaran Islam. Istri-istri Nabi, seperti Aisyah radhiyallahu anhu menjadi sumber ilmu bagi para sahabat setelah Nabi wafat. Aisyah dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling berilmu dalam bidang fikih dan hadis. Kaderisasi sahabat. Nabi Muhammad SAW mendidik sahabat-sahabat terdekatnya untuk menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana. Misalnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menjadi pemimpin yang mengutamakan keadilan dan ketakwaan. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai cendekiawan dan pemimpin yang tegas. Nabi melibatkan para sahabat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan, sehingga mereka belajar langsung bagaimana memimpin dan mengelola masyarakat. Selain mengkaderisasi, Nabi Muhammad SAW membuka pendidikan Islam untuk semua lapisan masyarakat, baik orang kaya maupun miskin, lelaki maupun perempuan. Kesederhanaan dalam belajar, pendidikan dilakukan secara langsung dan praktis, misalnya dengan menyampaikan ajaran dalam bahasa yang mudah dipahami dan melalui metode tanya-jawab. Hasil pendidikan Nabi Muhammad SAW ini adalah generasi yang berilmu dan bertakwa. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi berhasil melahirkan generasi sahabat yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan keberanian. Melalui pendidikan, para sahabat mampu menyebarkan Islam ke berbagai wilayah dengan hikmah dan kebijaksanaan. Dengan pendidikan ini, Madinah menjadi masyarakat yang beradab, harmonis, dan penuh dengan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan ini, Nabi Muhammad SAW berhasil menciptakan masyarakat yang tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Islam dapat tersebar luas dengan damai dan penuh hikmah. Metode pengajaran Nabi SAW. Dalam hal metode ini, selayaknya bagi kita umat Islam menjadikan rujukan dalam mengajar, baik sebagai orang tua, guru maupun dai. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendidik yang sangat bijaksana. Beliau menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Metode ini tidak hanya efektif untuk mendidik para sahabat tetapi juga relevan hingga kini. Berikut adalah beberapa metode pengajaran Nabi Muhammad SAW. Pertama, keteladanan atau uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan contoh nyata dalam setiap aspek kehidupan. Beliau tidak hanya berbicara, tetapi juga mempraktikkan apa yang diajarkan.
Nabi mengajarkan kesabaran dengan menunjukkan kesabaran saat menghadapi caci maki. Beliau mengajarkan kejujuran dengan selalu berkata benar. Bahkan sebelum diutus menjadi rasul, beliau dijuluki Al-Amin, atau yang bisa dipercaya. Keteladanan ini menjadi cara yang sangat efektif karena sahabat dapat langsung meniru perilaku Nabi. Kedua, dialog dan tanya jawab. Nabi Muhammad SAW sering mengajarkan sesuatu melalui dialog atau menjawab pertanyaan dari para sahabat. Contoh, ketika ditanya tentang amalan yang paling utama, Nabi Muhammad SAW menjawab sesuai kondisi penanya, seperti menyebutkan berbakti kepada orang tua untuk pemuda yang kurang perhatian pada orang tuanya. Nabi SAW juga menggunakan dialog untuk meluruskan kesalahpahaman, seperti ketika seseorang bertanya tentang jumlah rakaat sholat atau masalah ibadah lainnya. Metode ini membuat pelajaran lebih personal, relevan, dan mudah dipahami oleh masing-masing individu. 3. Cerita dan kisah. Nabi SAW sering menggunakan kisah untuk menyampaikan pesan atau pelajaran penting. Kisah ini bisa berupa kisah para nabi terdahulu, umat-umat masa lalu, atau pengalaman hidup. Misalnya, beliau menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun untuk mengajarkan keberanian dan keimanan. Kisah 3 orang yang terjebak di gua dan diselamatkan berkat amal kebaikan mereka untuk mengajarkan pentingnya ikhlas. Cerita mudah diingat dan dapat menyentuh hati pendengar, sehingga pesan moralnya lebih mudah diterima. 4. Pemberian contoh konkret. Nabi Muhammad SAW sering menggunakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan konsep abstrak. Contoh, ketika menjelaskan tentang pentingnya sholat berjamaah, Nabi SAW menunjukkan langsung tata cara sholat berjamaah kepada para sahabat. Beliau menggambar di tanah untuk menjelaskan hubungan manusia dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan contoh langsung membuat pelajaran lebih konkret dan mudah dipahami. 5. Pengulangan atau repetisi. Nabi Muhammad SAW sering mengulangi perkataan atau ajarannya beberapa kali sebagai penekanan agar mudah diingat oleh pendengar. Misal, Nabi SAW mengulang kalimat, celakalah orang yang berbohong sebanyak 3 kali untuk menegaskan bahaya kebohongan. Dalam hadis, Nabi mengulangi ajaran penting, seperti, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam hingga 3 kali. Pengulangan membantu para sahabat mengingat dengan baik pesan yang disampaikan. 6. Memberikan motivasi dan penghargaan. Nabi sering memotivasi dan memberikan penghargaan kepada sahabat yang melakukan kebaikan. Contoh, Nabi SAW memberikan penghargaan verbal kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan, jika aku diizinkan memiliki seorang sahabat karib selain Allah, aku akan memilih Abu Bakar. Nabi memberikan kabar gembira kepada sahabat seperti Bilal bin Rabah dengan mengatakan bahwa beliau mendengar suara sandal Bilal di surga. Motivasi ini mendorong para sahabat untuk terus memperbaiki diri dan berlomba-lomba dalam kebaikan. 7. Metode praktek langsung. Nabi SAW memberikan pelajaran dengan cara mempraktikkan langsung ajaran Islam. Misalnya, Nabi SAW mengajarkan wudhu dengan memperlihatkan cara wudhu yang benar kepada sahabat. Dalam ibadah haji, Nabi SAW menunjukkan langsung tata cara manasik haji, sehingga para sahabat dapat mengikutinya. Dengan praktik langsung, pembelajaran menjadi lebih efektif karena peserta didik bisa melihat dan meniru. 8. Menggunakan perumpamaan. Nabi SAW sering menggunakan perumpamaan atau analogi untuk menjelaskan konsep yang abstrak. Contoh, Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin itu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh merasakan sakit. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu seperti sungai yang mengalir di depan rumah seseorang, yang digunakan untuk mandi 5 kali sehari. Analogi-analogi ini membuat konsep sulit menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. 9. Menyesuaikan cara pengajaran dengan audiens. Nabi SAW mengajarkan sesuai dengan tingkat pemahaman dan kondisi audiens. Misalkan, Nabi berbicara kepada orang awam dengan bahasa yang sederhana, tapi untuk sahabat seperti Muadz bin Jabal, yang memiliki tingkat intelektual tinggi, Nabi SAW memberikan penjelasan lebih mendalam. Dengan pendekatan ini, setiap individu merasa dipahami dan mampu menangkap pelajaran sesuai kapasitasnya. 10. Mendidik dengan hikmah dan kasih sayang, tapi bersikap tegas jika diperlukan. Nabi SAW selalu mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, tanpa memarahi atau mempermalukan. Contohnya ketika seorang badui kencing di Masjid Nabawi, Nabi SAW tidak memarahinya,
tetapi dengan lembut mengajarkan bahwa masjid adalah tempat suci. Nabi tidak pernah mencela atau memarahi seseorang yang melakukan kesalahan, melainkan membimbingnya dengan hikmah. Pendekatan ini membuat orang merasa dihargai dan lebih mudah menerima nasihat. Meski penuh kasih sayang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan ketegasan dalam mendidik. Beliau tidak ragu menegur ketika ada sahabat yang melanggar aturan Allah, namun tetap dalam bingkai kasih sayang dan keadilan. 11. Mendidik dengan keadilan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berlaku adil dalam mendidik, baik kepada anak kecil, wanita, maupun laki-laki dewasa. Beliau tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap orang kaya atau miskin, kuat atau lemah. Contohnya, ketika seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa hukuman harus diterapkan tanpa pandang bulu. 12. Menghormati dan memberikan perhatian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan siapa yang sedang berbicara dengannya. Beliau mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan, dan menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda. Ini menunjukkan sikap rendah hati beliau dalam mendidik. 13. Menggunakan humor yang bijaksana. Dalam beberapa situasi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan humor untuk mendidik atau mencairkan suasana tanpa melanggar norma. Humor beliau santun dan tetap mengandung pesan yang mendalam. Misalnya, saat seorang nenek bertanya apakah dia bisa masuk surga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada orang tua di surga. Ketika nenek itu terkejut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di surga, semua orang akan mudah kembali. 14. Mengajarkan kesabaran dalam proses. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa perubahan membutuhkan proses dan kesabaran. Beliau tidak pernah tergesa-gesa dalam mendidik, sehingga setiap orang diberikan waktu untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan penuh kesadaran. 15. Mendidik melalui aktivitas sosial. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendidik melalui kegiatan sosial, seperti membantu fakir miskin, membangun masjid, dan menolong kaum lemah. Melalui aktivitas ini, umat belajar pentingnya gotong royong, kepedulian, dan solidaritas. 17. Mendidik dengan motivasi positif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan motivasi positif dengan menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang berbuat baik. Misalnya, beliau bersabda, siapa yang menanam satu pohon, lalu memakan buahnya atau orang lain mendapat manfaat darinya, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Ahmad. 18. Menanamkan kesadaran dan tanggung jawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabat untuk memahami bahwa setiap individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Beliau bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 19. Memperhatikan keadaan emosional umat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa tidak semua orang bisa menerima nasihat dalam segala situasi. Beliau memilih waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memilih waktu yang tepat untuk memberikan kami pelajaran, karena beliau khawatir kami akan merasa bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 20. Memberikan apresiasi terhadap upaya kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memuji pencapaian besar, tetapi juga menghargai usaha kecil seseorang. Contohnya, beliau bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 21. Mengajarkan kesederhanaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan. Beliau bersabda, makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Ahmad. 22. Mengajarkan pentingnya niat yang ikhlas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan bahwa segala amal harus didasarkan pada niat yang benar. Beliau bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 23. Memberikan perhatian personal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan setiap individu secara unik dan spesifik sesuai kebutuhan mereka. Beliau memanggil sahabat dengan nama yang paling disukai, bahkan sering menggunakan panggilan penuh kasih seperti Abu Hurairah, bapak kucing kecil, kepada sahabat yang mencintai kucing. Ini membuat setiap orang merasa dihargai dan diterima. 24. Mendidik dengan membiasakan diskusi dalam kelompok kecil.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengumpulkan sahabat dalam majelis kecil untuk berdiskusi dan memberikan ilmu. Dalam forum ini, beliau tidak hanya menjadi penceramah, tetapi juga mendengarkan, bertanya, dan menanggapi masukan dari para sahabat. 25. Menghindari sikap mempermalukan. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebut nama mereka di depan umum, melainkan memberikan nasihat secara umum. Contohnya, beliau berkata, "Mengapa ada orang yang melakukan ini dan itu?" tanpa menyebut pelaku secara spesifik, sehingga tidak ada yang merasa dipermalukan. 26. Memberikan nasihat dalam momen yang tepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih waktu terbaik untuk memberikan nasihat, seperti setelah salat atau ketika sahabat sedang tenang. Beliau tidak pernah memaksakan nasihat dalam kondisi yang tidak mendukung, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima. 27. Menanamkan keberanian dan percaya diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan dorongan kepada para sahabat agar percaya diri dalam kebenaran. Misalnya, beliau memuji keberanian Umar bin Khattab yang selalu tegas dalam membela Islam, atau semangat Usamah bin Zaid yang menjadi panglima perang di usia muda. 28. Mengutamakan kelembutan dalam berdakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap lembut dalam menyampaikan pesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu." Quran Surah Ali Imran ayat 159. 29. Mendidik dengan menanamkan harapan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membiarkan umatnya putus asa. Beliau selalu memberikan harapan, seperti sabdanya, "Tidaklah seorang muslim ditimpa kesusahan, penyakit, kesedihan, atau bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 30. Mendidik melalui perjalanan atau study tour. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering membawa para sahabat dalam perjalanan dakwah, seperti ke Thaif, Madinah, atau Hudaybiyah. Perjalanan ini menjadi sarana pembelajaran langsung, baik tentang kesabaran, strategi, maupun pengenalan masyarakat. 31. Mendidik dengan mengapresiasi perubahan positif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghargai perubahan kecil menuju kebaikan. Ketika seseorang yang dulunya buruk mulai berbuat baik, Nabi memuji usaha tersebut. Contohnya, saat Khalid bin Walid masuk Islam, Nabi berkata, "Khalid adalah pedang Allah yang terhunus." Itu sekaligus doa dan harapan semoga nanti ke depannya jauh lebih baik. 32. Mendidik dengan mendorong kasih sayang kepada anak-anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lembut kepada anak-anak. Ketika beliau melihat cucunya Hasan dan Husain bermain, beliau sering menggendong atau mencium mereka. Ketika seorang sahabat berkata ia tidak pernah mencium anaknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Metode pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat efektif karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi murid-muridnya. Sebagai pendidik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang sempurna. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak yang luhur. Metodenya mendidik begitu unik dan relevan di segala zaman. Nabi menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menyampaikan pelajaran dengan kasih sayang, dan selalu menghormati kemampuan serta kondisi setiap individu. Beliau tidak pernah memaksa, tetapi memberikan kebebasan bagi umatnya untuk memahami dan menginternalisasi ajarannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan melalui keteladanan. Beliau tidak hanya menyuruh, tetapi juga melakukan. Ketika membangun Masjid Nabawi, beliau turut memikul batu bersama para sahabat. Ketika menggali parit dalam perang Khandaq, beliau ikut bekerja bersama umatnya. Nabi menanamkan nilai kerja keras, keikhlasan, dan semangat gotong royong melalui tindakan nyata. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik yang selalu menghargai orang lain. Beliau mendidik tanpa mempermalukan, menasihati dengan lembut, dan memberikan motivasi kepada setiap orang untuk terus memperbaiki diri. Bahkan, terhadap kesalahan, beliau tidak langsung menghukum, tetapi memberikan pemahaman agar seseorang bisa belajar dari kesalahannya. Mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berarti meneladani seluruh aspek kehidupannya. Sebagai manusia, kita belajar untuk rendah hati, sabar, dan penuh kasih. Sebagai pendidik, kita belajar untuk menjadi pengajar yang lembut, bijaksana, dan penuh perhatian.
Nabi adalah cermin kesempurnaan akhlak yang membawa umat manusia kepada jalan kebenaran. Marilah kita mencontoh beliau dalam setiap langkah hidup kita. Dengan meneladani Nabi, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga menjadi agen perubahan positif bagi lingkungan di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Quran Surah Al-Ahzab 21. Semoga kita semua mampu meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi insan yang dicintai Allah, berkontribusi bagi kebaikan, dan sanggup memikul tanggung jawab umat.